أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Tidak banyak yang kami sampaikan sebagai tuan rumah. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan semoga teman-teman yang belum sempat hadir, semoga di pertemuan selanjutnya diberi kemudahan untuk hadir pada acara falafah selanjutnya. Satu ayat untuk pembuka pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang artinya kebanyakan mereka yang hanya mengetahui perkara-perkara yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan tentang akhirat mereka lalai. Surat Ar-Rum 30 ayat 7. Jadi berbahagialah teman-teman sekalian yang dari kesibukan dunia ini bisa menyempatkan hadir untuk acara akhirat, untuk amal kita, untuk pahala kita yang akan dibawa kita ke alam selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat pada malam ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum. Jadi dalam artian bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini memiliki satu sifat yang sifatnya ini disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu mufsiduna fil ard, yaitu senantiasa membuat kerusakan. Baik kerusakan itu berbentuk suka membunuh, atau juga kerusakan itu maksudnya juga bisa dia senantiasa merusak segala apa yang ada di tengah-tengah orang lain. Atau juga mungkin kerusakan dia senantiasa melakukan kejahatan. Ini semuanya menyangkut masalah mufsiduna fil ard. Ya, kejahatan yang memang sangat luar biasa. Pembunuhan iya, kemudian memeras iya, kemudian juga mengambil harta orang lain iya, pokoknya semuanya. Ya, semuanya yang memang menjadi kejahatan itu yang sudah kita kenal, itu semuanya dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kemudian yang menarik di dalam ayat ini dan ayat selanjutnya, yang nanti insya Allah kita akan bahas nanti ketika di sesi tanya jawab yang lebih panjang lebarnya insya Allah. Yang mana setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya, kemudian kaum tersebut ketika sudah sering diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dia berkata kepada Zulkarnain, fahal naj'alu, maka apakah naj'alu laka, kami akan memberikan kepadamu kharjan, upah. Ya, jadi kaum ini mengatakan kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, ya saya ini senantiasa diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya, maka apakah kami berikan kepadamu kharjan, upah, ala antaj'ala, ya, atas apa yang telah engkau buat, ya, bainana wa bainahum sadda, pembatas antara kami dengan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, pembatas. Ya, jadi seakan-akan Zulkarnain itu ingin diberi upah. Kira-kira Zulkarnain ini menerima upahnya atau tidak kira-kira? Dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ya, pengetahuan yang sangat luar biasa bagi kita. Kira-kira diambil atau tidak upahnya? Nah, maka di ayat selanjutnya dijawab. Dan ini harus menjadi
karakter seorang muslim yang nantinya ketika menjabat sebagai seorang pemimpin. Inilah sosok pemimpin yang idaman, yang sangat ideal. Qala, kemudian Zulkarnain ini mengatakan, ma makkaniya fihi rabbi khairan. Apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku, ya, rabbi khairan, ya, yang telah Allah anugerahkan kepadaku itu khairan, itu lebih baik daripada hanya sekedar upah. Dalam artian apa ini? Zulkarnain tidak menerima upah. Nah, menjadi pertanyaan besar kita yang menjadi pelajaran ini, bolehkah seorang pemimpin diberi fee atau diberi, istilahnya apa? Apa istilahnya? Ketika kita mau ngurus sesuatu atau minta tolong sesuatu, kemudian oleh kita biasanya diberi apa biasanya? Alam sahlam biasanya. Nah, istilahnya upah, atau baik itu berbentuk uang ataupun berbentuk rokok atau barang dan yang lainnya. Apakah boleh? Nah, ini nanti yang ingin kita bahas nanti di sesi insya Allah tanya jawab. Warahimakumullah. Hadis yang ke-137 ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Mundir Ubay bin Ka'ab menerangkan tentang seseorang yang rumahnya itu jauh dari masjid, di mana Ubay bin Ka'ab Ka'dintoh menceritakan bahwasanya ada seseorang la a'lamuh yang aku tidak tahu siapa namanya, dari mana orang itu saya tidak tahu. Rajulan ab'ada minal masjid minhu, seorang jeria mana jauh dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu shalah, dan dia tidak pernah luput dari sholat. Walaupun jauh rumahnya dari masjid, tetapi istimewanya orang ini adalah tidak pernah luput dari sholat. Artinya orang itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Faqila lahu au faqultu lahu, kemudian dikatakan kepadanya atau aku bertanya kepadanya, lau ishtaraita himaran tarkabuhu fil dulumah, seandainya kamu membeli himar, keledai, ya, himar itu keledai, yarkabuhu fid dhuluma, sebisa engkau kendarai di waktu sangat gelap sekali, au firramdo, atau kamu kendarai di waktu suasana sangat panas sekali. Faqala ma yusurruni inna manzili ila janbil masjid. Kemudian orang itu mengatakan, sesuatu yang membuat aku ini bahagia, sesuatu yang bisa membuat aku ini gembira, jika rumahku itu jauh dari masjid. Ini seakan-akan bertolak belakang dengan keinginan kita atau manusia saat ini, di mana manusia ini maunya gampang saja, ya, inginnya dekat ke masjid. Padahal orang ini, ya, sahabat ini yang tidak diketahui siapa orangnya, itu mengatakan yang membuat aku bahagia, yang membuat aku ini gembira, jika rumahku jauh dari masjid. Ini uridu ayuk tabeli masyaya ilal masjid. Mengapa dia sangat bergembira? Karena dia ingin setiap langkah-langkah menuju masjid itu dicatat oleh Allah sebagai amal baik.
warju'i idza raja'tu ila ahli. Demikian juga ketika dia kembali ke rumahnya setelah melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dia pulang ke rumahnya, ingin juga dicatat pahala kebaikan setiap langkahnya itu. Kira-kira apakah keinginan itu diijabah atau tidak? Maka Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah telah mengumpulkan untuk kamu pahala-pahala yang kamu inginkan itu. Kullah, semuanya. Jadi orang itu sangat bahagia, sangat senang jika rumahnya jauh dari masjid, karena ingin setiap langkah dia menuju masjid dicatat sebagai amal kebaikan, termasuk juga setiap langkah pulang dari masjid menuju rumah bertemu dengan keluarganya dan sebagainya, ini dicatat juga sebagai amal kebaikan.